Ya, satu kehormatan besar dan kebahagiaan besar bagi saya menerima seorang tokoh. Saya bukan tokoh, teman. Ini tokoh sejarah dan pelaku sejarah. Nggak banyak orang yang ngomong sejarah itu yang benar-benar saya dengarin. Ya, ini terima kasih. Saya juga terima Pak kasih Anhar atas undangan Anda. Ya, lama Dr. nggak ketemu. Anhar Gonggong, udah di rumah saya sekarang. Lama nggak ketemu kita ya Pak? Iya, lama banget. Iya. Pak Anhar, apa sih arti sejarah untuk Bapak? Pertama harus diketahui bahwa kita tidak akan pernah mengenal diri kita tanpa sejarah. Bapak sejarah, betul. Dan tidak pernah bangsa mengenal dirinya kalau dia tidak tahu proses bagaimana dia membangun bangsa. Oke. Itu pertama. Yang kedua, kita akan mengenal proses memanusia dengan sejarah. Dengan sejarah. Tidak boleh dilupakan. Tidak boleh. Begitu Anda lupakan sejarah, itu artinya Anda melupakan diri Anda. Jadi, kalau misalnya sekarang ada isu bahwa sejarah mau dihilangkan di kurikulum, itu kebodohan yang tidak bisa dimaafkan. Karena itu akan menghilangkan pemahaman orang tentang dirinya sebagai pribadi, dan dirinya sebagai bangsa, dan dirinya sebagai manusia. Tapi nggak jadi dihilangin kayaknya Pak ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, iyalah. Aduh. Pak, saya aja ngelihat anak saya, cucu saya aja udah nggak banyak tahu pahlawan, saya juga udah ini loh Pak. Khawatir saya. Ya kemarin saya ngajak cucu saya aja, kamu tahu nggak itu siapa? Patung pahlawan Sudirman. Oh iya. Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Saya sebutkan pun dia nggak tahu itu siapa. Nah saya ini Pak Anhar, saya kebetulan diangkat jadi ketua umum peringatan Hari Pahlawan Nasional. Oh iya. Jadi salah satu tugas saya adalah bagaimana anak-anak, cucu-cucu kita, anak-anak muda kenal dengan para pahlawan. Iya. Iya. Ya, pahlawan masa kini iya kita hargai, tetapi pahlawan masa lalu yang membuat negara ini ada harus ya Pak? Kebetulan harus. Kebetulan saya lebih dari 10 tahun sebagai tim di Depsos untuk menentukan pahlawan yang diusulkan ke presiden. Iya. Tahun ini mungkin nggak tahu, saya belum diumumkan ya Pak. Belum. Bapak udah rapat-rapat nih? Belum juga. Belum juga. Sekarang rapatnya jarak jauh dan persoalan pandemi ini memang menyiksa juga. Menyiksa dan mempengaruhi cara kita bekerja, cara hidup semuanya. Pak Anhar, saya ingin betul ya, karena menurut saya Dr. Anhar Gonggong tidak saja ahli sejarah, karena beliau adalah doktornya dalam bidang sejarah. Bapak S2-nya di Leiden, S3 di UI ya Pak ya? Iya. Memang bidang sejarah. Bidang sejarah. Tapi beliau ini adalah bagian dari peristiwa sejarah. Betul ya Pak ya? Iya, bukan saya, ayah saya, kakak saya, keluarga saya di Sulawesi Selatan. Memang iya. Jadi Bapak bisa cerita peristiwa Westerling? Bisa. Silakan Pak. Mohon maaf Pak kalau saya mengungkap luka lama atau apa. Tapi ini harus diceritakan memang ya Pak? Iya. Iya Pak. Begini, jadi ketika Panmuk merencanakan sesuai dengan hasil Linggarjati yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara federasi, maka RIS itu Pak ya? Iya, Republik Indonesia Serikat. Oke, terus? Itu tujuannya sudah disebutkan di Linggarjati. Iya. Lalu kemudian Panmuk mau merealisasi ini dengan terlebih dahulu mau membentuk Indonesia Timur. Oh, oke. Indonesia Timur. Nah, para pejuang di Sulawesi Selatan, dan ini dimulai dengan Kongres Malino. Kongres Malino itu Panmuk mengumpulkan raja-raja, tokoh-tokoh yang dianggap memihak pada dia untuk pembentukan Indonesia Timur itu. Oke. Lalu kemudian setelah hasil kesepakatan mereka di Malino, maka rencana realisasi daripada Indonesia Timur itu di Bali. Di Bali? Ya, Januari 47 rencananya. Dan maka untuk menggagalkan rencana mendirikan Indonesia Timur itu, para pejuang gerilyawan di Sulawesi Selatan melakukan perlawanan yang tidak pernah berhenti. Jadi salah satu di antara contoh yang paling asik tapi memedihkan juga adalah
cerita Walter Monginsidi. Walter Monginsidi ya. Walter Monginsidi salah ya? satu pejuang di sana. Lalu dalam hampir sekian bulan dia selalu melakukan teror sendiri. Jadi dia masuki tangsinya karena kebetulan postur badannya bule ya kan? Bule Ya. gitu. Jadi Belanda sendiri tidak tahu ya? Belanda tidak tahu. Lalu dia sering berpakaian kayak Belanda kemana-mana dan melakukan teror. Di samping itu gerilyawan dari Bontain, dari Goa, dari Maros, dari Pangkajene, semua masuk dan hampir tiap hari dan tiap malam melakukan serangan kepada Belanda. Nah, maka kalau malam hari itu yang menguasai seluruh wilayah sekitar situ gerilyawan. Malam hari. Siang hari Belanda ketakutan keluar. Lalu kemudian Van Mook berpikir ini gimana cara menyelesaikannya. Lalu mereka berpikir ini harus dilawan dengan teror juga karena dianggap mereka gerilyawan. Jadi teror harus dilawan dengan teror. Nah, itu disebut dengan kontra apa kontra teror. Lalu kemudian mereka memikirkan siapa yang paling tepat di situ. Nah, teringatlah mereka kepada Westerling. Westerling ada di Medan dan di Medan dia juga melakukan teror. Juga dia melakukan teror. Tapi akhirnya dipanggil Spoor yang manggil dia karena Spoor itu adalah Panglima tentara Belanda di Indonesia. Lalu dimasukkan, dipanggil dia tanggal 4 Desember dia 46. 1946 ya. Dia datang ke Makassar. Lalu kemudian merencanakan merencanakannya bagaimana menghadapi itu. Sebenarnya anggotanya hanya sedikit, 132. Nggak banyak ya Pak ya? Nggak banyak, 132 tapi terdiri dari macam-macam. Ada Ambon, ada Manado, ada Jawa. Ini Kenil tuh Pak ya? Kenil. Tapi mereka nggak mau disebut Kenil karena tentara khusus yang tadi. DST ya? DST. Depot Special Truppen. Nah, itu. Nah, akhirnya setelah mereka merencanakan, sebenarnya mulai tanggal 5 mereka sudah melakukan semacam teror kecil. Jadi tanggal 4, tanggal 5 dia sementara merencanakan, dia sudah mulai ke Goa yang dekat. Tapi mulai tanggal 11 Desember, itu dari ujung selatan ke ujung utara dimulai. Jadi dia itu dari tempat yang satu dan pasukannya itu berjalan dari selatan sampai ke utara. Katanya dia mecah 3 pasukan ya Pak ya? Iya. 3 pasukan. 3 pasukan itu untuk masuk ke desa-desa. Mencari para pejuang. Iya. Para pemberontak. Istilah mereka istilah mereka terhadap ini bukan ini juga, cuma dikatakan bahwa ini adalah penjahat justru. Kriminal. Jadi mereka itu pejuang-pejuang ini dianggap sebagai kriminal aja, tindakan kejahatan. Lalu kemudian, nah caranya gimana? Setiap kali dia berhenti di satu wilayah, misalnya dia berhenti di satu desa, ya. Lalu kemudian dikumpulkan semua. Nah, lalu suruh gali lubang, gali kuburnya sendiri. Iya. Lalu suruh keliling di situ. Nah, setelah mereka kumpul begitu, maka ada salah seorang dari pasukannya Westerling yang ditanya itu tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan. Misalnya, Manan di Matalata, Manan di Sele, Manan di Sose. Nah, kalau tidak ada yang mengaku ya ditembak. Jadi terkadang yang ditembak itu
bisa sampai 40 orang. Bahkan ada satu desa, bahkan ada satu tempat hampir 200 orang. Yang di mana tuh, Pak? Di Alita kalau tidak salah. Alita itu kampungnya Bapak? Iya. Oh. Ayah Bapak raja di situ ya? Iya. Oh. Kebetulan. Jadi dibunuhlah kakak saya itu pernah melakukan penelitian, tapi sayang dokumennya terselip di mana, tapi sudah almarhum. Dia kumpulkan ada 700 orang di Karyango. Karyango itu ibu kota Alita. Alita. Itu ada 700 orang yang dibunuh di situ. Sebenarnya yang berjuang itu rakyat, Pak Helmi. Gimana saya katakan sampai rakyat? Jadi salah seorang kakak saya, tapi kakak saya itu sudah meninggal, kakak saya yang tertua, menceritakan pada saya, waktu Westerling datang ke satu desa, lalu ada 3 orang yang ketika mereka dikumpulkan, lari mencari kakak saya, memberitahu agar supaya jangan ke sana. Oke. Nah, lalu kakak saya dibawa ke satu tempat yang kira-kira sekitar ada 1 kilo gitu. Jadi jalannya lari katanya. Lalu kemudian kakak saya kalau di Makassar itu kan rumahnya ada tempat di atas, ada tempat padi, tempat apa. Kakak saya bersembunyi di situ. Lalu si orang bertiga ini kembali ke tempat berkumpulnya orang itu, mati. Jadi yang berjuang itu rakyat. Tapi ayah Bapak, ayah saya jadi korban. Dua kakak ya Pak? 2 kakak saya, kalau di Parepare ada nama Jalan Andi Isa. Andi Isa itu kakak saya. Oke. Kalau nama ayah Bapak Andi Panandrangi. Andi Panandrangi, iya. Raja Alita. Raja Alita. Okay. Kerajaan kecil ya Pak ya? Kerajaan kecil. Oke. Ya sekarang kecamatan. Iya. Nah, lalu itulah prosesnya di mana, tetapi yang menjadi soal itu bahwa teror Westerling tidak menyebabkan perlawanan itu berhenti. Bahkan terjadi perlawanan yang makin tinggi nilai, makin tinggi luar gerakannya. Biasa Sulawesi Selatan ya Pak. Makin tinggi. Jadi misalnya begitu mereka mendengar sudah melakukan ini, maka pada malam hari dibalas. Jadi tetapi yang mengapa banyak orang yang mati oleh karena ini memang direncanakan berjalan. Jadi berjalan dari selatan, dari Makassar, dari desa ke desa sampai ke daerah yang sekarang menjadi provinsi Sulawesi Barat. Majene. Oh, Majene. Iya. Oh, Majene ya Pak? Majene. Oh. Bahkan bukan Majene, ke Mamuju juga. Wow. Itu. Jadi kalau orang mengatakan itu jalannya kan susah ya Pak? Iya, susah. Sekarang aja kita naik tapi pakai mobil aja mereka pakai mobil juga. Jadi seperti cerita saya, tidak tahu apakah itu benar, tetapi salah seorang sepupu saya itu menceritakan ketika ayah saya diambil dari penjara, kakak saya dan ayah saya diambil dari penjara karena 3 hari sebelum dia ditembak itu ketangkap, nggak sempat menghindar, ketangkap dia karena ada mata-mata yang memberitahu, diambil dari penjara, dari Parepare ke Supa itu ada sekitar 20 kilo. Nah, dari penjara itu ayah saya dinaikkan mobil terbuka, lalu di mobil untuk dibawa ke sana berjalan dengan pelan, tapi ayah saya dan kakak saya digebukin di situ. Jadi yang korban ini ayah, 2 kakak ya Pak? 2 kakak. Katanya ada ayah dengan kakak di dalam satu kubur ya? Iya, ayah saya dengan kakak saya satu kubur di Supa. Total katanya Dokter Anar Gonggong kehilangan 20 saudara ya? Bukan hanya 20, mungkin sekitar lebih dari itu. Ada paman, ada segala macam.
apalah rakyat saya. Saya masih kecil. Masih kecil, umur 3 tahun kan. Ibu saya tinggal di Polewali. Jadi kami di Polewali Supa ada namanya. Yang sekarang jadi Sulbar juga? Bukan, lain. Jadi ada dua nama, Polewali Mandar, Polewali. Oke, terus? Jadi kami disembunyikan oleh orangnya ayah saya, disembunyikan di situ, lalu ya kami bisa diselamatkan. Bapak berapa bersaudara sih, Pak Anhar? Ayah saya 3 suaminya, istrinya. Oke. Ada 12 orang. 12 orang? 12. Bapak paling kecil? Saya bungsu kebetulan. Bungsu? Iya. Aduh, pedih benar mendengar itu, Pak. Ya, sebenarnya ya, memang sangat memedihkan bukan pada kematian ayah saya pedih. Bagaimana ibu saya membesarkan saya tanpa ayah, dengan peninggalan sekedar bisa hidup. Tapi siapa pernah menyangka sekarang Anhar kecil itu sekarang menjadi seorang doktor ahli sejarah ya, Pak. Tentang korban Westerling itu juga berbagai versi ya, Pak. Oh iya. Ada yang mengatakan 40.000. Nah, itu ceritanya begini. Gimana Pak? Jadi jadi ada beberapa versi. Versi pertama kan ada pembunuhan di Grobogan, iya kan? Lalu Soekarno berbicara bahwa pembunuhan Belanda di Grobogan itu adalah adalah pembunuhan biadab. Genosida juga. Iya. Lalu kemudian Kahar datang. Kahar Muzakar datang beritahu, nggak ada apa-apanya itu, Bung. Di Makassar, di kampung saya itu ada 40.000 orang. Korban Westerling. Nah, lalu kemudian datang, tapi ada versinya juga, Manai Sopyan. Bapaknya Sopyan. Memberitahu bahwa rakyat Sulawesi Selatan itu dibunuh lebih daripada 30.000 orang. Nah, tapi kalau berdasarkan atas bukan penelitian, masih belum baru observasi, saya percaya bahwa di atas 10.000 ada. Di atas 10.000 ada? Walaupun tidak sampai 30.000, 40.000? Enggak. Karena saya pernah, waktu saya membuat disertasi saya memang sengaja untuk melakukan semacam observasi hampir seluruh dari Makassar sampai ke Bone. Tapi Bone itu tidak terjadi di sana pembunuhan. Karena apa? Raja Bone yang melawan Belanda dipaksa turun dan digantikan oleh raja yang mendukung Belanda. Bonekanya dia. Tapi di sekitar yang lain seperti Wajo, Sidrap, segala macam, itu tetap dilakukan. Banyak korban. Tapi walaupun 10.000 itu besar itu, Pak ya? 10.000. Saya yakin bahwa sekitar 10.000-an pasti ada. Karena saya melakukan penelitiannya dari ujung ini ke ujung sana. Dan saya diberitahu berdasarkan ada juga buku dan ada catatan. Saya diberitahu bahwa memang hampir semua kecamatan itu dapat didatangi oleh pasukannya Westerling dan pasti ada orang mati. Dan Westerling itu dianggap pahlawan di Belanda ya, Pak? Oh iya. Dianggap pahlawan yang sangat sukses. Apa namanya, Pak? Kembalinya si Turki ya, Pak? Kembali si Turki. Karena dia lahir di Turki. Ibunya adalah berdarah Yunani gitu ya. Dia dianggap, dan itu katanya memang ditulis. Saya lupa, Pak. Mungkin Pak Anhar bisa tahu. Ditulis di nisannya bahasa Indonesia bahwa itu kaitannya dengan Ratu Adil. Itu Ronggo Warsito ya? Iya. Nah, jadi koreksi saya kalau salah nih, Pak. Saya lagi ngetes ingatan saya. Jadi ceritanya Ronggo Warsito akan datang nanti Ratu Adil. Yang berdarah Turki. Betul ya, Pak? Sebenarnya bukan Ronggo Warsito. Siapa namanya nih? Satu ada yang sekitar 1.200-an. Ramal? Iya. Bukan Ronggo Warsito. Bukan Ronggo Warsito. Yang meramalkan bahwa nanti akan datang Ratu Adil, dan kemudian nanti akan terjadi sesuatu
yang akan melahirkan sebuah persoalan besar dalam arti kata ya menggoyang kehidupan. Goyang kehidupan. Iya. Tapi yang tentang Turkinya ada ditulis itu ya, Pak? Enggak, cuma dikatakan bahwa orang itu akan melakukan itu. Turkinya enggak. Dan Westerling merasa dirinya adalah Ratu Adil. Adalah Ratu Adil. Itu memang dia. Makanya ketika dia kembali, dia ke Bandung, dia bentuk pasukan Ratu Adil itu. Ratu Adil. Karena merasa dirinya seperti itu. Gila, adilnya di mana dia? Jadi organisasinya namanya RAPI ya Pak ya? Iya, Ratu Adil, Persatuan Indonesia. Dan konon waktu itu punya pendukung sampai 500.000 ya Pak? Enggak juga, enggak sampai. Itu ya, klaimnya? Ada klaimnya, dia klaim aja, enggak, sedikit kok. Tapi yang menarik itu karena dia mengklaim diri seakan-akan kerjasama dengan Darul Islam. Padahal enggak. Dia cuma mengklaim karena tapi pengetahuan sosiologisnya lumayan bagus. Dalam arti kata bahwa dengan mengaitkan diri dengan dengan Darul Islam, dia akan menambah kekuatannya kan, karena menambah dukungan karena Jawa Barat kan dikuasai DIT cukup kuat waktu itu dan Islam. Jadi dia pakai itu. Dan beberapa tentara juga Siliwangi juga ikut ya Pak ya, walaupun tidak semuanya. Tidak semua. Jadi Westerling ini memang mempunyai insting yang teror. Memang punya insting yang teror. Anda bisa bayangkan bagaimana dengan pasukan yang sesedikit itu mau menguasai Jakarta, kan tidak masuk akal. Dan dia udah lakukan itu ya. Di Bandung dia berhasil ya Pak ya? Berhasil. Di Bandung dia berhasil. Tapi dia menewaskan banyak sekali TNI ya Pak? Iya, banyak sekali. Ada ratusan. Pokoknya kalau ada TNI di tengah jalan, iya, ada ratusan orang. Dia tembak. Dia tembak. Ada ratusan orang. Jadi insting pembunuhnya itu memang sudah terbangun. Sakit ini orangnya Pak. Pak, dia tuh pada saat itu kan dia sempat dikeluarkan akhirnya kan Pak ya? Iya, dikeluarkan. Akhirnya diganti. Kemudian dia ke Bandung, dia menikah ya. Dan sempat menjadi pengusaha saya dengar ya Pak. Tapi kemudian gagal. Sebenarnya adalah setelah tidak jadi tentara itu semua kerjanya gagal. Ketika kembali ke Belanda juga semua gagal. Mau jadi menjadi penyanyi teror suara yang itu. Sopra menjadi gagal. Iya. Tapi yang banyak tahu tentang ini Salim Said. Karena dia pernah ketemu. Dengan Westerling. Westerling kan meninggal di Belanda kan? Iya. Saya nggak sempat ketemu waktu saya ada di sana. Dan memang saya tidak. Jadi drama luar biasa. Waktu beliau sebenarnya dia berupaya melancarkan sebuah kudeta 23 Januari tahun 1950 itu ya Pak ya? Iya. Yang gagal itu. Tapi itu juga sebenarnya ada semacam permainan Belanda juga dari sini. Jadi itu permainan kolonialistis veteran-veteran Belanda. Tapi bukankah Belanda waktu itu dikecam habis-habisan karena melakukan genosida dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi ya Pak? Tapi dikecam, tapi dia tidak seperti misalnya mereka tidak pernah mau mengakui kemerdekaan kita tanggal 17 kan? Ya. Dan itu yang menyebabkan ketika ketika mereka memberikan kompensasi terhadap pembunuhan di mana? Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Katanya ada berapa janda diberikan kompensasi oleh Perdana Menteri Belanda ya? Iya. Datang kan? Ya. Lalu ada TV Belanda datang pada saya di wawancara di Atmajaya kebetulan. Terus salah satu saya ngomong begini, dia kan memberi semacam bahwa ada kompensasi. Saya jawab begini, saya tidak mempersoalkan kompensasi. Yang saya persoalkan, saya baru akan menganggap bahwa Belanda itu memiliki nilai kemanusiaan
kalau Anda mau mengakui 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Kalau Anda masih mengakui 27 Desember, enggak. Karena bagi saya 17 Agustus itu saya sudah merdeka. Bukan tanggal 27 Desember. Dan saya tidak pernah, keluarga saya tidak pernah membayangkan bahwa kami akan lepas dari Indonesia dalam bentuk seperti yang dikehendaki Belanda. Karena kita merebutnya dengan darah ya Pak. Dan memang kalau kita lihat dalam sejarah dunia kan hanya ada 3 negara yang melakukan revolusi seperti Indonesia. Indonesia, Aljazair sama Vietnam. Iya. Yang lain diberi. Yang lain kan diberi. Tidak pernah melakukan perlawanan. Kalau kita rebut, kita proklamasikan. Walaupun waktu itu dari Jepang ya. Iya, Perancis juga revolusinya kayak apa? Aljazair revolusinya kayak apa? Mati banyak seperti kita juga. Apalagi Vietnam. Kalau Vietnam kan kita tahu. Melawannya luar biasa. Dan hanya ada 3 negara di dunia yang merdeka seperti itu. Pak, waktu itu betul kalau dikatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Westerling itu kan direstui atau diketahui minimal oleh petinggi-petinggi Belanda di Indonesia ya Pak? Memang iya. Walaupun yang di Belandanya ditutup-tutupin ya? Bukan hanya diketahui, dia yang memerintahkan. Van Mook sama Spoor justru yang memerintahkan si Westerling untuk melakukan itu. Ini bagian dari menggagalkan kemerdekaan Indonesia dalam arti kata pembentukan Indonesia Timur. Jadi perlawanan yang dilakukan oleh pasukan gerilya Sulawesi Selatan ada satu periode ketika proses pembentukan Indonesia Timur, mereka bertekad Indonesia Timur tidak boleh ada, walaupun sudah ada kongres pertemuan di Malino. Justru itu yang mau digagalkan. Maka hampir tiap malam, tiap hari serangan itu dilakukan. Nah ini yang sehingga pasukan Belanda yang ada di Makassar, yang ada di Goa dan sebagainya itu ketakutan. Sehingga bagaimana menghentikan ini supaya mereka bisa tenang. Maka diambil Westerling harus dilakukan untuk menghadapi gerilyawan ini, maka masyarakat harus diteror sehingga ketakutan. Ini ahli teror nih orangnya Pak. Ahli teror. Pak Westerling ini kan dulu kan dididiknya di Inggris ya? Di Inggris. Terus dia sempat membantu Mountbatten di India ya? Di India. Sebelum akhirnya diterjunkan ke Indonesia. Memang dia dianggap jago di dalam hal itu. Kontra teror ya? Teror. Raymond Pierre Westerling. Iya. Pernah menikah dengan orang Indonesia ya Pak? Enggak juga ya? Enggak terdengar ya? Enggak terdengar. Saya enggak pernah dengar kalau itu. Dan tidak ada dokumen. Tapi kalau dia jadi pengusaha dipacet itu betul ya Pak? Dipacet pernah. Itu hanya sekedar mau menyambung hidup dan sambil melihat keadaan. Dan dia mempersiapkan sebuah kudeta. Yang gagal 23 Januari tahun 50. Iya. Kan setelah ketahuan itu gagal, ya kemudian dia diupayakan untuk dilarikan ya Pak? Dilarikan ke Singapura. Ke Singapura. Ya. Lepas dia ke Singapura. Ya ada permainan di antara petinggi-petinggi Belanda di sini dan orang tertentu di kita juga. Ada yang membantu. Ada yang membantu. Begitu di Singapura, ketahuan, ditangkap oleh Inggris. Inggris. Terus upaya Indonesia untuk minta ekstradisi tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Tapi kan Inggris dan Belanda, pemerintah Belanda kan sebenarnya dalam batas tertentu Inggris itu awalnya justru memberi dukungan kepada Belanda untuk awalnya masuk. Ada semacam perjanjian memang. Kesepakatan pemenang Perang Dunia Kedua. Ada kesepakatan bahwa Belanda akan dikembalikan menguasai Indonesia. Tapi awal dari kan yang dianggap sebagai pemenang utama dalam Perang Dunia Kedua kan Inggris. Makanya Inggris akan datang ke Indonesia secara resmi bersama Australia, tapi Inggris mengizinkan Belanda untuk ikut.
di belakang. Di belakang. Iya. Itu. Jadi permainan imperialistis juga. Begitu ceritanya. Jadi kita memang sebenarnya menariknya revolusi kita itu apa? Menurut saya. Di tengah-tengah berbagai perbedaan pendapat tentang cara kita menghadapi berbagai persoalan, selalu ada saat di mana kita bisa, para pemimpin kita tiba-tiba bisa menemukan satu cara untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu yang hebat. Ambil sebagai contoh, ketika orang berdebat tentang dasar negara, ketika Soekarno selesai bicara 1 Juni, kan terjadi perdebatan antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islami. Tapi pertengkaran itu akhirnya diselesaikan dengan Piagam Jakarta. Jakarta Charter ya. Jakarta Charter. Ketika orang Kristen Indonesia Timur menolak yang namanya Jakarta Charter atau Piagam Jakarta itu karena ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu mereka tolak. Datang ketemu Hatta hanya dalam jangka besok pagi sebelum rapat PPKI, persoalan menghilangkan 7 kata itu hanya dikerjakan kurang dari 15 menit dengan cara Hatta meminta mengajak kepada orang-orang tokoh-tokoh Islam, pemimpin Islam, ada ada ini Kasman Singodimojo, Wahid Hasim, Ki Bagus Sadikusumo, dan Hasan. Diajak oleh Hatta ngomong. Berunding hanya kurang dari 15 menit. Luar biasa. Hilang kata 7 itu diganti dengan 3 kata. Yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Selesai. Nah celakanya kita yang tidak pernah menyelesaikan persoalan. Apa itu, Pak? Dalam konteks berkelahi terus kan. Sampai sekarang. Padahal mereka udah selesaikan. Kan aneh itu. Jadi hebatnya kalau kita mau jujur melihat, hebatnya para pendiri negara ini, dia sudah menyelesaikan sebuah persoalan dan ditinggalkan ke kita. Kitanya yang tidak bisa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Iya kan? Termasuk itu ya, Pak Amnar. Tiap kali kita memperingatin 30 September, muncul lagi. Isu PKI muncul lagi. Iya. Padahal sebenarnya itu bisa diselesaikan juga dengan cara tertentu. Sebagai ahli sejarah, menurut Bapak, mungkin nggak PKI bangkit lagi, Pak? Menurut saya agak tadi malam kan di ya, saya dengar itu. Saya minta klarifikasi lagi, Bapak. Jadi begini, ada 2 hal yang harus dilihat. Marxisme komunisme sebagai ide dan PKI sebagai organisasi, sebagai partai organisasi. Ini kan harus dibedakan. Kalau Marxis sebagai ilmu sampai sekarang masih diajarkan di universitas di dunia. Tapi kalau PKI dalam arti kata organisasi, walau memang sudah ada formalitas juga, tetapi rakyat kita pada umumnya juga memang sudah tidak memungkinkan dia berdiri. Hanya terjadi kemarin seperti saya katakan, ada kemungkinan dia bangkit kalau ada ruang diberikan oleh masyarakat. Jadi tergantung masyarakat. Kalau kemiskinan masih kalau sistem pemerintahan kita masih otoriter dan sebagainya, bisa ada. Jadi ada pertanyaannya, adakah ruang yang diberikan oleh masyarakat? Jawabannya sepanjang yang saya ketahui sekarang, enggak kok, masyarakat kita anti PKI kok. Jadi kalau ini memang, kalau menurut Pak Amhar Gonggong, kecil kemungkinannya. Walaupun memang harus diakui bahwa tidak ada ideologi yang mati. Contohnya kan tetap dipelajari. Dan memang dari segi ilmu sosial tentu Pak, Anda tahu bahwa Marxisme, komunisme sebagai sebuah ajaran tentu saja harus dipelajari dalam pengertian ilmu sosial dan ilmu ekonomi kan. Kita tidak bisa mengetahui
kaitan perkembangan revolusi industri kapitalisme tanpa bicara tentang Marxisme juga. Jadi secara ilmu itu tidak. Tapi ini tiap tahun Pak, tiap tahun dan tiap 5 tahun sekali isu ini muncul. Yang menjadi soal itu Pak, yang menjadi soal itu adalah persoalan dendam. Begini, dari tahun 60 sampai 64 itu kan terjadi berbagai proses yang melahirkan dendam. Anda tahu di Jawa Timur berapa banyak tokoh-tokoh Islam dibunuh, berapa banyak masjid yang diinjak-injak, berapa banyak pertemuan pengkaderan PII, GPII diserbu oleh pemuda rakyat dan sebagainya. Itu kan melahirkan dendam. Pembunuhan yang dilakukan oleh petani-petani PKI di Medan, sekitar Medan, yang mengakibatkan seorang letnan 2 untuk menyelesaikan persoalan dibunuh mereka, itu kan melahirkan dendam. Nah, lalu kemudian setelah tahun 65, yang mendendam tadi di sini melakukan pembalasan kan? Kan itu yang terjadi. Itu fakta, fakta. Jadi pembunuhan besar-besaran antara tahun 66 ya taruhlah sampai 67 itu memang terjadi, tapi itu adalah pelampiasan dendam dari yang terjadi sebelumnya itu. Jadi saya tidak sepakat kalau orang hanya bicara terjadi itu tahun 65. Karena ini 65 tidak mungkin ada tanpa proses sebelumnya. Itu kulminasi aja kan? Kulminasi. Nah, setelah kulminasi yang menang melakukan dendam-dendam itu. Jadi dendam dengan dendam. Dan sampai sekarang tidak ketemu bagaimana cara menyelesaikan dendam itu. Itu yang belum ditemukan oleh para pemimpin kita atau elit-elit politik kita belum menemukan itu, sehingga tiap tahun masih terjadi. Seperti kita lihat sekarang ada organisasi kami, ada kita. Ya kapan selesainya? Kalau menurut saya seharusnya kami dan kita bertemu aja. Seperti dulu ketika terjadi persoalan yang berkaitan dengan persoalan contoh yang lain, ketika orang berkelahi persoalan negara RIS atau negara kesatuan kan diselesaikan oleh Natsir. Selesai. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Sesama kita sendiri. Jadi menurut saya memang ada hal-hal yang kaum politikus, kita tidak bicara politik di sini. Kita cuma melihat bahwa politikus itulah yang memegang peranan untuk menyelesaikan persoalan ini. Oleh karena itu kalau saya hanya menganjurkan tolonglah politikus untuk mencari jalan keluar, duduk bareng. Dan kita kan mendirikan sebuah negara Republik Indonesia yang berdemokrasi kan sederhana sebenarnya. Karena demokrasi itu juga sangat sederhana. Kita menciptakan sebuah negara demokrasi dengan tujuan bahwa semua persoalan harus diselesaikan dengan aturan-aturan yang jelas. Kekuasaan akan berpindah dengan aturan yang jelas, bukan dengan berkelahi. Justru demokrasi diadakan untuk menghindari perkelahian. Tapi yang terjadi kan terbalik. Padahal kita itu berbeda pendapat kan boleh ya Pak? Boleh. Asal kita sekarang bicara berdua di sini, kita boleh berbeda pendapat. Tetapi hubungan kawan jangan rusak. Jangan rusak. Nah itu yang terjadi pada tahun 50-an. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang Aidit, DN Aidit dengan Natsir Haris bertengkar di Dewan Konstituante. Aidit datang ngambil kopi, waktu istirahat ngambil kopi, serahkan ke Natsir. Oh ya Pak? Ya.
Kasimo habis bertengkar dengan Prawoto, Masyumi dan Katolik, bicara tentang Pancasila, bertengkar di dalam, keluar selesai dia pergi makan sama-sama. Berdua ya? Berdua. Nggak ada sesuatu yang salah. Iya. Kenapa kita harus ribut karena perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat. Nah, kembali kepada persoalan kita, saya kira apa yang kita ceritakan sebenarnya itu menunjukkan bahwa republik ini adalah sesuatu yang ditegakkan dengan sebuah dengan berbagai langkah, bukan sebuah, berbagai langkah dengan pemikiran dan tindakan fisik. Indonesia kan baru ada tahun 20-an sebenarnya. Itu dirumuskan kan. Tahun 20-an zaman itu waktu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1928. Iya. 28 dan seterusnya. Dan tujuan kita kan mau menciptakan kehidupan bersama yang damai, mensejahterakan. Yang paling hebat itu Pak Yahya, menurut saya, Pak Helmi, merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sesuatu kehebatan. Mukadimah itu? Mukadimah itu. Semuanya ada di situ ya Pak? Semuanya ada di situ. Dasar negara ada di situ. Sikap jadi politik luar negeri di situ ya Pak? Iya. Kenapa kita tidak pegang itu? Untuk apa lagi visi Republik ini, orang tidak perlu membuat visi baru lagi, langsung sudah ada di situ. Di Mukadimah. Di Mukadimah. Apanya lagi yang dicari? Dan bahasanya indah sekali. Indah. Pak. Bahasanya indah. Apanya lagi? Mencakup semuanya. Dia mencakup semua, tapi dengan kalimat indah dan sederhana. Sederhana. Jelas lagi. Jelas. Itulah. Jadi kehebatan intelektualis pejuang kita dan para konseptor Republik ya, ini betul-betul harus diakui kehebatannya. Pemikir kita dulu tuh hebat-hebat ya Pak. Hebat. Tapi mereka memang pembaca Pak Helmi. Coba bayangkan Hatta masih sampai sekarang masih tersimpan 10.000 judul di rumahnya Meuti ya. Anda tanya enggak? Ya, masih tersimpan. Saya kemarin waktu dengan Ibu Mutia, dia ceritakan satu hal Pak. Dulu walaupun Bung Hatta itu belajar ekonomi, tetapi dia diminta juga untuk mereka tuh belajar yang lain-lain juga gitu. Sudah mempersiapkan diri, kalau ini merdeka kita perlu banyak kepakaran-kepakaran. Memang. Seorang ahli hukum, belajar ekonomi juga, belajar tentang itu yang koperasi juga ya Pak. Itu yang dinasehatkan kepada saya oleh Sujatmoko. Pertama kali saya kenal, kongres, saya ingat tahun 71 ada kongresnya Taman Siswa. Kebetulan saya diundang sebagai tokoh mahasiswa waktu itu. Lalu Bapak ada tokoh mahasiswa atau tukang demo dulu? Iyalah. Demo dulu, zaman dulu. Iya, jadi waktu itu saya diundang, saya datang. Disitulah saya ketemu Umar Khayyam, ketemu Sujatmoko, segala macam. Para pemikir itu? Tiba-tiba datang di belakang saya, ada Sujatmoko. Terus saya berbalik, terus dia tanya, Anda siapa? Saya sebut, nama saya Anhar Gonggong. Asalnya dari mana? Dari Makassar, saya bilang, dari Bugis. Terus dia tanya, Anda apa di sini? Ya, saya bilang saya mahasiswa dan sebentar lagi saya sudah akan selesai. Dia tanya gini, setelah kamu jadi sarjana, kamu jadi apa? Ya saya bilang, ya sarjana yang mencari kerja. Nah, terus dia bilang, kamu jadi pegawai negeri. Ya saya nggak jawab. Terus dia bilang gini, ada satu pekerjaan yang seharusnya dilewati dan orang masih mencari sampai sekarang, yaitu menjadi seorang pembelajar intelektual. Pembelajar intelektual. Nah, dan tetapi itu pekerjaan yang tidak mudah. Karena Anda harus membaca tiap hari, Anda harus menulis tiap hari. Itu nasihat Sujatmoko kepada saya.
Lalu dilanjutkan ketika saya sudah pindah ke sini, Soejatmo kan jadi penasehat di Bappenas. Nah, satu ketika dia panggil saya. Yang saya tidak lupa itu dia katakan begini. Kalau kamu diundang, kamu diminta berbicara, jangan kamu ulangi apa yang telah kamu bicarakan. Belum gitu, Pak? Oh. Kamu harus selalu mencari sesuatu yang baru. Karena kalau kamu hanya mengulang-ulang, tidak ada gunanya kamu menjadi sarjana. Kaget juga, pulang saya pusing juga. Ternyata menjadi sarjana tidak mudah. Tidak mudah, ada beban ya, Pak? Ada beban. Aduh. Dan Bapak akhirnya diminta juga menulis banyak ya, Pak ya? Iya. Berapa buku Pak yang ditulis sama Pak? 7 lebih? Iya, mungkin sudah 10-an judul lebih. 10-an judul ya. Iya. Termasuk Bapak ngomong nulis tentang Romo yang dari Solo itu, Pak? Dari Semarang ya? Dari Semarang. Sugio Pranoto. Sugio Pranoto. Iya. Apa yang menarik dari tokoh itu, Pak? Ininya, sikap nasionalistisnya. Ada kata-katanya begini. Orang Katolik harus menjadi 100% Katolik, tapi juga 100% Indonesia. Itu menarik untuk? Menarik untuk saya, dan itu yang menyebabkan saya mulai mencari. Dan ternyata memang tingkah lakunya ya seperti itu. Dia ikut waktu tahun, dia kan di Semarang waktu revolusi. Dia ketika Jepang melakukan itu, dia yang menyelamatkan orang. Banyak sekali rakyat yang diselamatkan dengan mengajak mereka masuk ke lingkungan gerejanya itu. Gerejanya. Santo Yosef Gedangan. Iya. Oke. Dan dia uskup pertama Indonesia ya, Pak? Ya, uskup. Buku apa lagi yang Bapak tulis yang menarik, Pak? Ada tentang Tamrin, ada tentang Darul Islam. Husni Tamrin. Husni Tamrin. Saya tulis disertasi saya tentang Darul Islam di Sulawesi Selatan. Dan ini akan terbitkan ulang yang ketiga. Rencananya. Tapi ternyata memang untuk menulis, waktu saya menulis saya punya disertasi itu terkadang karena jadi ada ceritanya, Pak Helmi. Jadi waktu saya di negeri Belanda melakukan penelitian, saya kontak Soejatmoko, saya kontak Nugroho Noto Susanto. Oke. Soejatmoko katakan pada saya, apapun masalah yang Anda akan tulis, yang penting adalah nilainya, nilai akademisnya. Nah, Pak Nugroho ngomong pada saya bersedia membimbing Anda dengan satu catatan. Ambil Darul Islam di Sulawesi Selatan. Sebagai objek? Sebagai objek. Nah, saya lalu kemudian waktu saya sudah pulang, saya datang ke Pak Nugroho. Saya ngomong, Prof, kalau Bapak menyuruh saya untuk menulis tentang Darul Islam di Sulawesi Selatan, itu kan saya pasti tidak bisa objektif. Karena yang terlibat di situ adalah keluarga saya semua. Dan saya kenal semua. Terus Pak Nugroho ngomong gini. Dan saya salut juga. Jawabannya sederhana, tapi dia bilang gini, Anda kan udah sarjana. Anda sudah mengetahui teori dan metodologi, tinggal Anda nambah. Yang menjadi persoalan adalah kejujuran Anda. Kejujuran Anda sebagai seorang intelektual, sebagai seorang sarjana. Yang harus netral. Jadi ini Anda cerdas, tapi harus Anda pikirkan hati. Itu Nugroho. Dan akhirnya Bapak tulis? Akhirnya saya tulis. Pak, ada yang mengatakan sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Bapak sebagai ahli sejarah itu... Saya tidak sepakat juga. Ya, ada memang. Tetapi ambil sebagai contoh. Ketika saya melakukan demonstrasi melawan
melawan Orde Baru, saya tulis juga. Dan saya menyebut beberapa nama Soeharto di dalamnya. Bahwa dulu protes tentang Taman Mini juga ya, Pak? Iya. Jadi saya menulis juga. Banyak tulisan, seperti misalnya, yang menarik tuh begini. Kahar Musakar, itu menulis 24 judul. Oh iya? Di tengah-tengah dikejar. Tapi saya cuma dikasih anaknya. Nggak banyak yang tahu ya, Pak? Nggak banyak. Saya tulis. Jadi dia tulis 24 judul. Tapi saya diberikan oleh anaknya, itu 4 judul. Diterbitkan nggak, Pak? Bukunya? Diterbitkan. Oh, diterbitkan bukunya ada ini. Ada diterbitkan di Singapura katanya, tapi itu kamuflase. Tapi terbit. Saya masih punya dokumennya itu. Nah, yang menarik apa? Artinya, Kahar Musakar menulis di tengah-tengah dia dikejar-kejar. Dia tulis idenya juga. Tapi yang menarik itu Kahar Musakar ini memang aneh. Dia bilang apa? Saya bangga sebagai seorang pemberontak, memang saya memberontak kok. Itu. Tapi itulah perjalanan sejarah kita yang begini-gini kan menarik, Pak Hel. Jadi keindonesiaan kita itu memang menarik untuk disampaikan kepada generasi yang akan datang berikutnya. Karena apa? Supaya mereka tahu bahwa dia berada di sini sekarang itu bukan karena keberadaan seperti sekarang, tapi ada suatu proses panjang yang dilewati oleh generasi dan tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan. Pak Anar sekarang kalau pernah ke Taman Mini ya, Pak, setelah itu, Pak? Sudah. Kok ngeliat Taman Mini sekarang gimana, Pak? Saya dulu berpikir ngapain saya ke Taman Mini, tapi setelah saya lihat di dalam, ya sebenarnya ada gunanya Ada gunanya juga. Jujur harus diakui bahwa apa yang mau digambarkan di situ kan tentang Indonesia. Dengan kebudayaannya. Harus diakui. Dan kenyataannya juga banyak yang datang dan dengan itu wawasannya apakah banyak apa sedikit, yang jelas dia tahu bahwa ini gambaran Indonesia. Gitu. Harus diakui itu. Luar biasa, Pak Anar. Pak, terima kasih, Pak. Kita udah ngobrol 1 jam. Iya, terima kasih juga undangan bisa Anda. Harus part 2, part 3 ini mestinya ya. Iya. Banyak sekali yang kita pelajari dan banyak sekali yang Anda tidak tahu. Ya, ini menariknya. Jadi saya di konten saya ini berusaha mengundang tokoh-tokoh menceritakan, barangkali banyak nggak tahu, Pak. Karena yang nonton saya ini sekarang banyak juga anak-anak baru, Pak. Iya. Iya, barangkali mereka mengenal Bapak itu cuma nampil di ELC, kalau ngomong selalu senyum gitu ya. Orang tidak tahu the story behind gitu. Sampai saya juga kaget begitu. Ada hubungan dengan Westerling. Saya mau nanya tentang ini. Karena tentang Westerling pun adalah tokoh misteri ya, Pak ya. Iya, misteri. Misteri. Apakah dia seorang pahlawan? Kalau orang Belanda mengatakan dia pahlawan. Bagi kita adalah penjahat perang. Ada yang lupa saya ceritakan. Jadi tahun 62, karena di Sulawesi Selatan itu setiap tanggal 11 itu pasti ada emosi. 11 September? 11 Desember. Desember, peristiwa itu? Peristiwa itu. Oke. Jadi tahun 61, saya kelas 2 SMA ketika itu, datang, ada seorang wartawan datang. Oke. Dia tanya saya, Di Anhar, bagaimana perasaan kamu, sikap kamu dengan pembunuhan yang dilakukan Westerling terhadap ayah kamu dan kakak kamu? Dampak jawaban saya nanti, saya ada hampir 2 bulan tidak diomongin oleh keluarga. Oh iya? Marah mereka? Marah. Bapak ngomong? Saya ngomong, ya bagi saya Westerling itu tidak salah dalam pandangan orang Belanda. Karena dia adalah melancarkan tugas. Ayah saya meninggal karena mempertahankan sikapnya. Dan orang yang berlawanan kan tidak mungkin ada yang menang dan ada yang kalah. Salah satu pasti kalah. Dan ayah saya dibunuh, ya udah selesai. Saya hanya bangga bahwa ayah saya itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan saya
kalau Anda diminta mengatakan saya maafkan, bukan persoalan maaf. Westerling sudah melakukan tugasnya menurut dia. 2 bulan saya tidak ngomongin keluarga. Oke. Baik, terima kasih Pak. Iya, oke. Semoga ini menjadi tambahan wawasan bagi kita dan tambah kita menghargai sejarah Indonesia, dan kita berdoa terus bahwa kita tidak boleh pernah melupakan sejarah. Ya betul ya Pak ya? Karena kita ada karena sejarah di masa lalu. Semoga kita jujur dengan sejarah kita ya Pak. Bukan dibelok-belokkan yang katanya ditulis oleh para pemenang. Kita jumpa lagi dalam Terima kasih selanjutnya. Terima kasih Pak Arnaldo. Terima kasih.